Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang abangku. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini kita akan melihat bagaimana Gubernur DKI Jakarta mempunyai solusi terhadap penanganan anak-anak nakal di daerah DKI. Kita lihat ya bagaimana dari video yang sudah beredar tersebut. Kita cek. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tak akan mengikuti cara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang ingin memasukkan pelajar nakal ke dalam Gubernur Pramono Anung. Pramono pun menegaskan Pemprov DKI Jakarta punya cara tersendiri untuk mengatasi masalah kenakalan. Kang Deddy sudah melakukan langkah lebih awal terhadap penanggulangan atau penanganan anak-anak bandel ini dengan dikirim ke barak militer untuk pendidikan karakter. Bagaimana dari gubernur yang lain, terutama di Gubernur DKI Jakarta oleh Pak Pramono. Buat pelajar bermasalah. Lewat program ini, para pelajar nakal bakal dimasukkan ke barak militer kurang lebih selama 6 bulan. Ada 3 kategori kenakalan remaja yang akan diprioritaskan mengikuti program ini, yaitu sulit dibina, pelajar yang terindikasi terlibat pergaulan bebas, serta pelajar yang terlibat tindakan kriminal. Bahkan pelajar yang kecanduan game Mobile Legends juga bisa dimasukkan ke dalam barak militer ala Deddy Mulyadi. Kriminal. Ada yang kriminal memang. Pendidikan militer ini pun nantinya akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara orang tua dengan pihak sekolah. Itu tadi ya, dari Bapak Gubernur Pramono. Dia mempunyai kebijakan tersendiri. Dia tidak akan menyamai atau mengikuti program yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan baik. Mudah-mudahan bisa, bahkan bisa lebih baik dari Kang Deddy Mulyadi. Yang kita ketahui dari dari yang sudah beredar di media sosial bahwa Gubernur DKI Jakarta mempunyai 3 cara, mungkin lebih dari 3 cara, tapi yang 3 cara ini sudah beredar di media sosial. Yang pertama yaitu membuka atau memperpanjang jam buka perpustakaan, kemudian membuka atau memperpanjang juga taman-taman kota, kemudian bersolawat. Kita baca yang pertama ya, memperpanjang jam perpustakaan, jam buka perpustakaan. Bagus sekali, sangat bagus sekali, saya setuju. Tapi yang diuntungkan atau nanti yang akan menjadi nilai positif atau anak-anak ini yang menjadi antusias, justru anak-anak yang berprestasi di sekolahannya, justru anak-anak yang baik di sekolahannya ini akan mempunyai ruang untuk bisa keluar di jam malam. Biasanya kan mereka keluar di jam malam kalau tidak acara-acara yang bersifatnya penting bagi mereka, mereka lebih milih di rumah. Ini untuk anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang baik istilahnya, bukan anak-anak yang bandel. Akhirnya mereka mempunyai ruang karena diperpanjang jam perpustakaan tadi. Sangat baik, nilainya positif sekali. Tapi ini kan problemnya adalah untuk menangani anak-anak yang nakal, anak-anak yang bandel. Sejak kapan ya anak-anak bandel mempunyai niat baca yang tinggi? Saya penasaran kelanjutan dari program ini untuk bisa menarik anak-anak nakal ini bisa sampai tertarik untuk datang ke perpustakaan. Apa yang dilakukan nanti oleh Pemprov DKI ini ya, apa ya? Saya juga penasaran. Karena kebanyakan anak-anak yang bandel ini justru ada sedikit anti baca ya, anti belajar. Mereka di sekolah juga kebanyakan lebih banyak bolosnya daripada mengikuti pelajaran, karena bagi mereka sangat melelahkan atau jenuh sekali. Ditambah lagi harus nanti oleh Pemprov DKI untuk bisa datang ke perpustakaan daripada nongkrong-nongkrong yang tidak jelas, harus bisa mengikuti program dari pemerintah DKI untuk bisa datang di perpustakaan. Entah nanti program seperti apa ya, saya bayangkan nanti ketika anak-anak ini didata oleh pemerintah kota, kemudian diarahkan untuk datang ke perpustakaan, bagaimana nanti ya situasi di perpustakaan kedatangan anak-anak seperti ini ya. Sangat seru, mungkin nanti kita akan lihat perkembangannya. Tapi tetap positif ya, mudah-mudahan nanti mempunyai solusi
kelanjutannya seperti apa. Tidak hanya melempar solusi, tapi realisasinya nanti tidak jalan ya, mudah-mudahan tidak. Kemudian juga memperpanjang jam buka taman. Ketika taman nanti diisi oleh anak-anak seperti ini, apa yang dibicarakan oleh anak-anak ini ya? Ketika nanti mereka di tongkrongannya, mereka yang berbeda kemudian diarahkan ke taman. Taman biasanya kan isinya adalah keluarga, adalah teman-teman yang nongkrong yang circle-nya baik-baik semua. Kemudian datang circle berbeda, mereka yang punya butuh penanganan khusus, ada di tempat yang sama, bagaimana? Mudah-mudahan justru nanti tidak ketemu tidak sampai di tempat yang sama antara kelompok. Biasanya kan berkelompok ya, anak-anak kali ini berkelompok di anak-anak wilayah ini, grup ini, ketemu di tempat yang sama yang mungkin nanti mempunyai problem tersendiri antara mereka. Justru malah terjadi perkelahian di situ. Saya juga penasaran ketika programnya sudah dilontarkan ini, nanti implementasinya bagaimana ya? Perwujudannya nanti bagaimana ya programnya? Saya juga penasaran. Saya kan tetap melihat ya perkembangan dari program Pemprov ini sejauh mana. Tapi ini sebenarnya program yang baik, yang untuk orang-orang baik. Itu sangat setuju, baik sekali. Akhirnya orang-orang mempunyai alternatif lain untuk bisa menghabiskan waktunya di tempat-tempat yang disediakan ini, di perpustakaan, memanjangkan jam malam, jam bukanya, kemudian di taman dibuka lebih lama. Ini untuk orang-orang yang normal-normal saja. Mereka pasti antusias sekali, sangat welcome sekali. Kemudian bersolawat. Mungkin ini program dari Bang Dul ya, karena kan kita tahu filmnya Bang Dul dari dulu seperti apa, yang suka mengaji anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Mungkin disamakan seperti itu, disamakan dengan pemikiran dari Bang Dul yang harus banyak-banyak mengaji, bersolawat, sehingga niat jahat atau niat nakal yang sudah terbiasa di diri mereka lama-lama terkikis habis karena selalu ikut dalam kegiatan bersolawat. Mudah-mudahan bagus programnya, kita akan melihat perkembangannya. Kemudian kita akan lihat ya bagaimana reaksi para konten kreator yang sudah ada di beberapa platform media sosial. Kita lihat bersama ya. Sudah ketawa duluan. Iya, jam buka taman. Slow banget, slow. Iya, bukan kutu-kutu. Setuju. Perpustakaan. Sepertinya ya, gengsi. Jangan ketawa, ikut ketawa. Jangan ke program yang bagus loh. Seru nanti ketika anak-anak bandel ini dikoordinir, ditempatkan di tempat-tempat yang positif seperti itu. Seru. Bagaimana nanti kita lihat bersama, Bang. Kita lihat yang lainnya ya. Ganti ru KDM Pramono. Ganti ru KDM. Siswa nakal di perpustakaan. Jangan ketawa. Kenapa semuanya ketawa? Mendidik siswa nakal. Tapi kalau siswa nakal di perpustakaan ngapain, Pak? Iya. Baca buku. Iya. Iya, mereka baca buku tapi nggak akan masuk di otak. Nggak masuk. Karena masuk lah, Bang. Masuk. Pasti masuk. Ya, karena dia mereka sendiri. Cuman mereka pasti stres sekali ketika anak-anak ini disuruh baca. Niatnya beda kecil kok. Biar gak tawuran, biar gak nongkrong-nongkrong, dialihkan ke perpustakaan. Pertanyaannya, mereka itu di perpustakaan baca bener atau cuman sok-sokan baca tapi gak nyantol di kepala. Nah itu, Pak. Dan setelah belajar di perpustakaan, apakah mereka nggak
nggak nongkrong lagi? Apakah Ya, mereka nggak tawuran? setelah kerusakan nanti bagaimana menyalurkan kejenuhannya dia. Karena nggak 24 jam Lanjut nongkrong sampai pagi. paling berapa jam aja. Malah nggak sekolah. Nggak tiru KDM. Niatnya bagus ya, punya masukan sendiri ya, punya Iya, kebijakan bagus. sendiri ya. Punya ide sendiri, bagus. Setuju saja, Kak, setuju. Kita lihat yang lainnya ya. Ada warga Halo, warga Manggarai. program baru guys dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Agung, yaitu adalah Manggarai Bersolawat ya. Wisatanya bukan dari Pak Pram ini, dari Bang Dul. Saya pribadi mengapresiasi usaha Bapak sebagai Gubernur Jakarta ya Pak, atas usaha Bapak untuk mencegah tawuran. Buat kalian yang belum nonton videonya, ini gue tayangin videonya. Saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya itu secara substansi. Sekarang saya sudah mempelajari salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana yang mohon maaf bekerja tetap. Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai Bersama, mengundang kelompok-kelompok yang bertiga di sana, ada RW 4, RW 5, RW berapa gitu, duduk bareng, apa sih permasalahan? Karena nggak bisa hanya menyalahkan. Jadi itulah ya guys cuplikannya. Kalau yang mau fullnya cari sendiri, nonton sendiri, ntar video gue kepanjangan. Pak Pram, saya setuju Pak, kalau Ya, kita setuju. tidak boleh hanya asal menyalahkan. Saya setuju Pak, saya juga setuju dengan usaha Bapak Ah, untuk setuju. menyatukan masyarakat menjadi satu, duduk bersama. Bagus Cari memang. tahu akar permasalahannya itu apa, saya setuju Pak. Pak, menurut saya sebagai orang awam Pak, warga Jakarta itu kan tidak hanya beragama Muslim atau Islam ya Pak ya, sedangkan bersolawat itu dari agama Islam. Yang bukan agama Islam bagaimana? Agama Islam itu Sudah ikut bersolawat. juga apa gimana Pak? Menurut Nah, nanti yang bukan beragama Islam yang di Manggarai suruh ke taman sama suruh di perpustakaan. Banyak baca. Ya, kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi ini amit-amit Bisa baca di strategi perang. Itu ada. Tawuran lagi Pak, ini tapi saya amit-amit Pak beneran. Cuma yang saya pertanyakan itu tadi Pak, kalau misalkan yang tawuran itu agamanya di luar agama Islam itu gimana Pak? Saya masih penasaran bagaimana ya nanti pemerintah kota DKI untuk menarik minat baca dari anak-anak ini ya. Penasaran. Itu ya Pak ya. Maaf ya Pak sebelumnya saya bukannya nggak sopan atau gimana-gimana gitu ya Pak. Tapi menurut saya bukan program Bapak jelek atau program Bapak nggak bagus. Cuman menurut saya pribadi programnya kurang efektif aja sih Pak. Pak menurut saya ini saya maaf banget Pak ya. Saya yang udah segede gini aja waktu zaman saya sekolah Pak. Padahal saya nggak tawuran Pak. Saya aja mager Pak ke perpustakaan itu mager Pak. Apalagi 24 jam. Kalau itu taman dibuka sampai malam bahkan 24 jam apa yang akan terjadi selanjutnya Pak di taman tersebut? Tapi mungkin Pak dengan Bapak membuka taman 24 jam saya yakin Bapak secara tidak langsung ya Pak, Bapak itu membantu para pedagang-pedagang keliling Starling gitu Pak, yang kopi-kopi keliling pakai Iya. itu Pak. Untuk Banyak positifnya kan ketika Starling itu membuat program seperti itu. mereka secara tidak langsung UMKM meningkat, 24 jam. Tapi itu literasi masyarakat meningkat, Pak, untuk parkir kebersamaan karena biasanya masyarakat kalau saya lagi ke Jakarta gitu, bisa Pak, sering gitu, berkumpul bersama mereka meningkat. langsung Tapi ini saya lagi ngopi, lagi makan beda sampai kaget Pak, saya ngerasa diusir gitu Pak. beda tujuan. Tentang perpustakaan ya. Yang datang ini bukan orang-orang anak-anak yang bandel itu. Zaman sekarang anak-anak pada bacanya Wattpad Pak, atau pada bacanya dari e-book Pak. Makanya saya bilang zaman saya sekolah aja perpustakaan sekolah saya tuh gede banget Pak, tapi perpustakaannya sepi. Berarti kan itu menandakan kurangnya minat membaca. Saya takutnya ya Pak, ini saya amit-amit juga nih Pak, saya takutnya ya, itu Bapak buka perpustakaan dan taman 24 jam, jadinya mereka tawurannya di situ Pak. Tapi itu semua kan cuman apa namanya pikiran negatif saya aja ya Pak, tapi saya tetap berdoa yang terbaik untuk program Bapak Pramono Agung dan juga Bang Dul gitu ya, selaku Gubernur DKI Jakarta. Karena saya yakin dan percaya Pak, setiap segala sesuatu hal yang bertujuan baik, semoga ujungnya hasilnya juga baik. Iya. Sekian aja Pak menurut saya Sama, Pak, ya. tetap semangat. Salah-salah kata. Sukses dan semangat terus Pak. Oke ya, buat pemerintah atau Pemprov DKI tetap semangat ketika mempunyai program yang lain dengan tujuan yang sama, pendidikan karakter, merubah anak-anak didik ini yang tadinya mempunyai kenakalan yang tidak biasa menjadi kembali normal, menjadi anak-anak didik yang baik. Mudah-mudahan selalu digali program-programnya, terus menggali sampai pindah jabatan, sampai ganti pemimpin lagi yang baru. Memang kebanyakan seperti itu, terlalu banyak teori sehingga sulit sekali untuk merealisasikan teori tersebut. Harus dibahas lagi, dibahas bersama lagi, digali lagi, dicari formulanya. Nggak jalan-jalan. Beda dengan Kang Deddy Mulyadi, ketika punya ide yang bagus, oke, jalan besok
sekarang kapan, minggu depan, bulan depan, jalankan, kita cek bersama. Seperti itu Kang Deddy dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Gini ya, jangan pernah malu ketika hal itu sudah terbukti baik. Memang belum 100% terbukti baik, tapi ini sudah separuh jalan dan sudah baik. Berarti intinya sudah 50% lebih sudah berhasil. Ini tinggal nanti menjaga bagaimana kedepannya ini, mengontrol, mengevaluasi bagaimana kedepannya. Sudah baik, sudah langkah yang baik, sudah action, sudah merealisasikan ide. Itu baik. Itu ya Bang. Dari saya, selamat siang, salam sehat selalu. Mudah-mudahan rezekinya selalu dilancarkan oleh Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.